إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه وصحبه الزلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Halaman 136. Ialah syahdan, ialah jika umpamanya berlaku adat atau itu kebiasaan bagi seorang perempuan atau lebih dengan menyalahi yang sekurang-kurang masa haid atau yang sebanyak-banyaknya itu masa haid, yang telah tersebut itu tiadalah dikata akan dia itu haid. Kenapa? Karena menyalahi ia akan periksa. Periksa itu artinya penelitian. Jadi itu periksa, ditulisi bawahnya penelitian. Penelitian Imam kita Syafi'i dan sekalian ulama dan juga periksa. Nah, periksa ulang itu penelitian mereka itu terlebih sempurna. Maksudnya begini Bapak Ibu, jika umpama berlaku adat kebiasaan perempuan yang datang bulan ini menyalahi daripada hitungan yang sudah ditetapkan, baik minimal masa haid itu sudah ditetapkan oleh hukum agama adalah 24 jam, maksimal itu masa haid adalah 15 hari. Nah, perempuan itu atau perempuan ini kasusnya inya menyalahi daripada hukum yang sudah ditentukan, baik jarak minimalnya, baik masa minimalnya ataupun masa maksimalnya, dengan dikatanya ujarnya kebiasaanku munnya keluar darah itu lebih daripada 15 hari. Maka menurut penelitian Imam Syafi'i dan jumhur ulama, tatap darah yang lebih daripada 15 hari adalah darah kotor jua adanya. Atau seumpama darah itu keluar kurang daripada masa minimal masa haid, yaitu masa minimal masa haid adalah 24 jam, kurang daripada 24 jam sampai akhirnya batasnya itu sudah ditentukan kada keluar lagi, maka tidak dihukumkan darah yang keluar yang minimal yang mengurangi daripada minimal masa haid itu adalah darah haid, tidak dihukumkan seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, kalau sudah ditetapkan oleh hukum,
maka kadakawa hukum adat itu merubah hukum kebiasaan. Jadi hukum adat itu kada bisa merubah hukum agama. Maaf bahasanya terpaling lah. Hukum adat itu kada bisa merubah hukum agama yang sudah ditetapkan di dalamnya. Jangan sampai karena adat kebiasaan si bebinian tadi keluar darah setiap bulannya cuman 1 jam 1 jam aja keluar darah nih setiap bulan, ya kan? Kadakawa dihukumkan itu darah haid karena kada masuk dalam hitungan kategori minimalnya datang bulan. Lain nifas. Kalau nifas minimalnya datang nifas atau darah nifas itu keluar adalah sekejap mata. Sedangkan datang bulan haid itu 24 jam minimalnya. Dan meninggalkan darahnya itu atas darah rusak. Nah, jadi yang disebut darah yang di luar daripada ketetapan hukum agama tadi disebut dengan darah rusak atau darah fasid atau juga darah istihadah, darah penyakit. Terutama daripada menyalahi berkekalan adat yang sabit dengan periksa mereka itu. Nah, ujar Sidin, menyalahi adat daripada yang sabit sekalipun kalau sudah itu diteliti oleh para ulama, diperiksa itu diteliti bahwasanya itu merupakan ketetapan hukum agama, minimal masa haid adalah 24 jam, maksimal masa haid adalah 15 hari, maka kadakawa diganggu gugat lagi. Bermula haram sebab haid dan nifas atau barang yang haram sebab janabah itu daripada dia melakukan sembahyang, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur dan khutbah Jumat. Kenapa Ustaz khutbah Jumat masuk di sini? Maka masalah haid kita boleh ke atas. Di situ disebut juga barang yang haram sebab janabah. Lalakian bisa junub. Ya, jadi haram pada haid juga haram pada janabah. Apa saja? Sembahyang, tawaf, sujud. Bila pian khawatir kalau pina rembes, maka jangan dipaksakan. Lalunya pian di masjid dengan keadaan takut titiknya darah haid pian, yang pian itu dalam keadaan haid, hukumnya haram. Dan jika tiada ditakut ia akan dia, namunnya kada khawatir, nyelewat aja nih, kada khawatir bahwasanya ampun malah nyambat lah, tak ulang-ulang terus, tak minta maaf ilun tak sambat, munnya soptek pian tuh nah. Mun soptek pian tuh boy, ya kan? Pian yakin kada bakal rembes, kada takutan, dia pian yakin aja. Ustaz teh soptek lu nih aman, sopteknya yang kelas atas. Ya maka itulah. Munnya diyakini seperti itu, bolehnya lewat. Tapi begana tidak, lewat boleh. Ini kan masalah lewat. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum lanjut, begitu pentingnya menjaga kesucian masjid. Masya Allah. Jangan pernah memandang rendah orang yang jadi kaum masjid atau kaum musola, yang gawiannya itu babarasih menjaga bahkan memakmurkan musola dan masjid. Karena dulu di zaman Nabi ada yang bernama Ummu Mihjan. Ummu Mihjan, seorang perempuan tua berkulitkan hitam legam, gawiannya tukang sapu Masjid Nabawi di zaman Nabi, termasuk sahabiyah, sahabat perempuan yang gawian hari-harinya selalu membersihi masjid. Hingga ketika Rasul itu masuk masjid, sahabat itu masuk masjid, kadada lagi gawian hendak memutiki sampah atau barasih, oleh sebab gawian Ummu Mihjan. Satu waktu pada malam yang sangat gelap,
dikatakan itu lepas daripada tengah malam, meninggal Ummu Mihjan itu. Sahabat pada saat itu karena menganggap Ummu Mihjan ini hanya sebagai tukang barasihi masjid, jadi melihat Rasul taguring, kadusah gini garak, yang meninggal ini juga tukang sapu masjid, kayak itu bahasanya nih, memandang sebelah mata, menganggap biasa. Malam itu juga sahabat menyuruh para perempuannya untuk memandikan si Ummu Mihjan, karena Ummu Mihjan ini beginian. Akhirnya dikafankan dan disolatkan malam itu juga, dan dikebumikan di Baqi'ul Gharqad, di Baqi'. Selesai dikebumikan, besok subuh Rasulullah masuk masjid sembahyang sebagaimana biasanya beliau sembahyang subuh berjamaah. Tontong sembahyang, dilihat Sidin, mana nih yang biasa bersapu pada terlihat. Ditanya oleh Rasul kepada sahabat, sahabatku, mana yang biasanya bersapu di sini? Sahabat pun mengatakan, minta maaf wahai Rasul, tadi malam si Ummu Mihjan yang biasa menyapu di masjid ini wafat, meninggal. Lalu kata Rasul, kenapa kamu tidak bangunkan aku atau tidak kasih tahu kepadaku? Ujar sahabat, maaf wahai Rasul, kami takut mengganggu istirahat pian. Lagian ini kan juga tukang sapu, lagian hanya tukang sapu masjid. Apa kata Rasul satu berdiri, wahai sahabatku, dalluni ala qabriha, tunjukkan aku saat ini juga di mana kuburnya. Ayo sama-sama aku, kita berangkat. Di mana kuburnya? Berangkatlah Nabi dengan sahabat menuju kuburnya si Ummu Mihjan yang belum kering, masih basah karena baru malam tadi dikebumikan. Akhirnya Rasul di depan kuburnya Ummu Mihjan mengucap salam, assalamualaikum ya Ummu Mihjan. Lalu seakan-akan seperti Rasul itu lagi berdialog dengan orang yang hidup. Dilihat oleh sahabat, Rasul mengatakan, ayu amal wajadti afdal, wahai Ummu Mihjan, amalan apa yang ikam dapatkan selama hidup ikam yang paling afdal? Artinya amalan yang paling afdal dalam hidup ikam tuh yang kayak apa amalannya? Dijawab oleh Ummu Mihjan, amalan yang paling afdal yang ulun cintai adalah basa sapu di masjid. Apa jawab Rasul pada satu kepada Ummu Mihjan? Wahai Ummu Mihjan, ketahuilah dengan berkatmu orang di sekelilingmu tidak ada yang disiksa kuburnya. Orang yang di makam di sisi-sisi Ummu Mihjan dulu kan Baqi' itu kan ada hibak lagi, ya kan? Masih campur aduk dengan makam umum. Lalu dikatakan Nabi, berkatmu wahai Ummu Mihjan, dengan doaku kepada Allah, maka orang yang di sekitarmu, artinya orang yang berkubur di parakmu, kadang mendapatkan azab kubur oleh kemuliaanmu. Itu Ummu Mihjan, hanya menggawi gawian tukang sapu masjid. Itu bahasa kita hanya, padahal kemuliaannya telah dinampakkan oleh Rasul sampai Nabi kita sembahyang jenazah langsung di atas kuburan Ummu Mihjan. Ini dalil boleh sembahyang kifayah di atas kuburan kepada mayit yang sudah ditanam. Munnya pian tuh, iya kah? Sebagai anak kuitan pian meninggal jauh benar, mun mahadang pian sawat lawas kuitan pian, lalu pian bucap hadangi je pian, itu molah lambat kuitan pian mendapatkan kenyamanan atau ketenangan istirahatnya di alam barzakh, menunda, ya kah? Munnya pian ngerti, ujar pian, ayo jangan nunggu kami tetap kesana, ya kah? Kami tetap bolehkan tanam makan aja abah badahulu, kami ikhlas
Kenapa mun ditunggui lawas benar, tapi mun ditunggui 2 jam 3 jam ya kada Bapak. Mun sawat ditunggui 2 hari 2 malam. Ya kan? Allah, tanam aja dulu. Lalu kayak apa tugas si anak? Boleh si anak sembahyang jenazahnya di atas kuburan abahnya dengan dalil sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyembahyangkan Ummu Mihjan di atas kuburnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, begitu dahsyatnya menjaga kesucian masjid. Orang yang ketujuh babarasih di masjid, di musola, di tempat ibadah itu mendapatkan kemuliaan yang hebat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Insyaallah. Dulu juga ulun pernah mendengar kisah daripada guru mulia Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah, ya kan, pimpinan Majelis Rasulullah, Allah yarham rahmatan wasi'ah, yang beliau wafat di tahun 2013. Beliau bercerita kepada Al-Habib Jamal bin Toha bin Agil, dan kami mendengar cerita ini baik dari Al-Habib Munzir langsung juga daripada Al-Habib Jamal. Satu ketika Al-Habib Munzir mengadakan acara event akbar di mana? Di Monas. Jamaah yang hadir pada saat itu ratusan ribu, bukan puluhan ribu lagi, ratusan ribu. Banyaknya nih yang hadir. Sidin di atas panggung, begitu senangnya hati Sidin. Kenapa? Senangnya bukan sombong kepada diri, senangnya memandang, maka ya apalah hati Rasulullah senangnya melihat umatnya berkumpul memujinya. Kayak itu dalam hati Habib Munzir, senang benar Rasulullah. Pastinya ujar Habib Munzir di dalam hati, Rasulullah juga senang kepada aku. Malamnya bermimpi Habib Munzir, datang Rasulullah di dalam mimpi Sidin. Ujar Habib Munzir, wahai Rasul, wahai kekasihku Muhammad. Dengan sebutan indahlah Habib Munzir menyampaikan sebutan kepada Nabi Muhammad karena kecintaan beliau yang dahsyat kepada Nabi Muhammad. Berbagai macam ucapan sebutan yang indah disampaikan oleh beliau kepada Nabi Muhammad. Intinya, bagaimana keadaanmu wahai Munzir, kata Rasulullah. Bertanya kepada Habib Munzir, alhamdulillah senang, tadi barusan kami mengadakan acara yang umatmu berkumpul ratusan ribu banyaknya. Pastinya engkau senang wahai Rasul, dan engkau juga senang kepadaku wahai Rasul, mengharap senyuman Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad mengatakan kepada Habib Munzir, wahai Munzir, katakan kepada orang yang begawian di belakang panggung, yang masang umbul-umbul, yang mampar tikar, yang babarasih, yang mengangkuti sampah, aku salam kepada mereka, karena mereka tidak dilihat kemuliaannya oleh orang banyak, tapi aku sendiri yang melihat dengan kemuliaan. Jadi buat ashabul khidmah nih yang membantu acara-acara keagamaan, walaupun pian kada dipandang orang banyak, tapi Rasulullah yang mandang pian. Akhirnya Habib Munzir pada saat itu terbangun dan mengatakan kepada Habib Jamal, jika aku tahu kayak itu, aku umpat dua masang umbul-umbul. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kada kegampangan. Di saat kita tuh begawi, kada ada niat hendak minta hormati, nah itu mantap benar. Bebuan ashabul khidmah tuh mana ada bebuan itu minta hormati. Ayo, mutiki sampah, gawiannya kada dilihat, kada disorot kamera, tapi Rasulullah yang menyorot mereka. Masya Allah, ini ashabul khidmah lah, bisyarah kabar gembira buat bubuhan pian. Masya Allah. Kada ashabul khidmah aja Pak. Engkau kita yang duduk di dalam nih juga habis makan sampahnya bawa bulik. Jamaah, ya kah? Nih gelas bekas minum nih nah, ya kah? Jangan ditinggalkan, sama pian merepotkan ashabul khidmah. Berarti ashabul khidmah jadi dapat kemuliaan. Nah, jadi pian hendak dapat kemuliaan plus apa yang pian lihat ada sampah, pian masukkan ke kantong. Nah, sampai ke rumah kadikit lagi membuka sekalinya. Ala kuliah, yang penting gak ada tertinggal di tempat itu. Mun seikung apa? Mun setiap orang kayak itu gawiannya, insya Allah kada perlu relawan gin sudah berhasil.
Iya kan? Masya Allah, ini kita park nih acara nah haul abah guru sekumpul kan Habib Segaf, Masya Allah, beliau yang akan mengisi tausiahnya di majelis ini, di musalla ini. Jadi kita yang memiliki tempat ini jangan menjadi tamu, tapi kita menjadi tuan rumah, melayani tamu. Mengkawal kita yang melayani tamu. Masya Allah, apapun yang kita lakukan itu pasti mendapatkan nilai plus. Apalagi membantui acaranya wali, acaranya pulang Isra Mi'raj, acaranya Nabi. Masya Allah. Insya Allah orang yang tulus khidmah di jalan agama Allah itu mendapatkan karomah, kemuliaan kalau kada di hidupnya, di matinya. Kalau hidup dan matinya juga dapat kemuliaan sudah, Allah kada juga membiarkan anaknya kada mendapat kemuliaan. Pasti ada salah satu anak atau generasinya yang cinta kepada orang soleh. Maka pian mun cinta lawan orang soleh ini kada kau dipaksa-paksa, dah kawa. Biar pian upahi tuh, wal, nah duit lah, cintai guru si anu. Mun dasar kada mau cinta kada kawa. Ya kan? Jadi untung bagi pian yang diberikan oleh Allah rasa cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah, khususnya abah guru kita sekumpul yang sudah kita yakini beliau adalah seorang wali kutub. Kada syak lagi, kada ragu lagi. Mun ada orang yang ragu dengan sidin, tasarahan, ya kan? Bapak kita maksakan ya Allah. Mun ada orang nyambati abah guru sekumpul, kadusah dilawani. Mun pian melawani sama pian mencoreng nama abah guru sekumpul, dusah dilawani. Jangan kayak abah guru sekumpul, Allah yang menjadikan kita aja banyak orang yang menyambati Allah kada adil. Jujur ada. Allah tuh yang menjadikan kita nih, Tuhan semesta alam, ada aja makhluknya menyambati sidin kada adil. Kan gak ada hungang lah. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, seandainya aku bungkam semua makhluk itu untuk tidak mengatakan hal-hal yang kada baik kepadaku, aku mampu, aku kuasa. Ku jadikan semua makhluk ini memujiku, aku kuasa. Ujar Allah. Allah kuasa. Tapi Allah hendak melihat akan. Nah, jangan ikam wahai Musa. Ini kisah percakapan Nabi Musa dengan Allah. Jangan ikam wahai Musa, aku aja nih, ya kan? Dipadahkan ada bisi anak. Ya, aku aja ya Allah nih dipadahkan Tuhan Bapa. Ya Allah. Jadi ketika kita yakin kepada wali, maka yakin itu supaya kuat. Ya tadi di antara caranya ketika haul sidin kita ikut berpartisipasi. Mun pian cinta lawan wali, apapun pasti akan pian berikan kepada orang yang pian cintai. Walaupun dari kadar kemampuan kada sama. Kadar kemampuan itu kada sama. Apa aja yang pian berikan, walaupun hanya tenaga, walaupun hanya mengangkat sebuah aqua atau membagikan, atau tukang angkat sandal, atau tukang susun asyaddu min ihtimamil ahya 'alal amwat, lebih dahsyat, lebih tajam daripada perhatian orang hidup kepada orang mati. Perhatian guru kita kepada kita, iya kan, di saat sidin sudah wafat itu lebih tajam ketimbang perhatian sidin waktu hidup kepada kita. Lebih pinando sidin. Masya Allah. Mudahan dapat berkah seperataan kita. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, apabila perempuan yang haid itu dia tidak takut akan rembesnya darah datang bulannya, maka ia tidak diharamkan lalu di dalam masjid. Disebutkan di sini apa? Tiadalah haram, ia hanya makruh jua. Ini pendapat yang pertama. Dan seperti yang haid, tiap-tiap orang yang ada pada badannya
Sumpama yang lainnya pulang jadi tukang lampayan, mun badannya itu benajis, sandalnya benajis, atau yang ditanggungnya benajis, apa aja yang dibawanya najis, yang sifatnya basah, yang cikal bakal menetes, mengotori masjid, ya kan? Maka disebutkan haram atasnya lalu di dalam masjid. Mun pian tuh tahu sandal pian tuh betahi kucing, ya kan? Jangan pian bawa ke dalam masjid, habis semasjidan bau tahi kucing. Ya kan? Munnya sengaja pian membawa, hukumnya haram. Ya Allah. Tetapi jika tiada, takut ia akan dia nyicirnya, netesnya atau jatuhnya itu najis, mengotori itu masjid, ya kan? Maka tiada haram ia dan tiada makruh. Ini selain datang bulan lah. Ini pada benda, badan, pakaian atau yang dibawanya. Umpama ditahi kucing dibawa ke dalam masjid, walaupun gak ada netes tapi baunya mengganggu, gak ada? Baunya mengganggu. Jangan pun maaf aja bau teh kucing, bau bawang merah aja tuh. Dulu di zaman sahabat masuk ke dalam masjid habis makan bawang merah, ujar Nabi kita, la ta'tazilan. Atau kama qala Nabi, jangan engkau i'tazilna fi masjidi hadza. I'tazilna, menjauhi kamu daripada masjidku ini. Arti i'tazil itu artinya sudah ikam menyepi aja, menyendiri aja, kadusah ikam masuk ke dalam sini. Kenapa? Bersihkan dulu mulutmu dari bawang, karena baunya bawang mengotori masjid. Baunya bawang itulah baunya bawang. Mun makan bawangnya boleh aja, tapi mun habis makan bawang jangan gak diingat sikat gigi mun hendak masuk masjid. Nah, jadi ilahnya tuh bukan bawangnya kada boleh dimakan, ilahnya itu baunya. Jangan sampai salah paham. Itu bau bawang. Kayak apa mun bau rokok? Kayak apa mun bau rokok dalam masjid? Ustaz, abah guru sekumpul kan sidin berokok. Sidin berokok ada pernah dalam masjid? Cari ija pian. Pernah nggak pian menemui abah guru berokok dalam masjid? Tidak pernah. Bukan masalah rokoknya yang kita perdebatkan, ya kan? Masalah baunya. Apabila dibawa ke masjid, Nabi akan memerintahkan kepada sahabatnya untuk membersihkan bau mulutnya agar tidak mengotori masjid. Jadi munyapian jadi panitia masjid mengadakan rapat, jangan di dalam masjid. Pasti dah ada tuh dari peserta rapat tuh hendak berokok. Bujur ada. Mun hendak rapat tuh di emperan masjid kah, atau hendak nyaman nah ke kafe itu nah, ya kah sewa warung sambil makan kan rapatnya nyaman dah. Ya, mun di luar masjid di emperan tak ada apa-apa. Ini kada pian dalam masjid main catur. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa sabakumullah. Jadi usahakan jangan sampai kita itu mengotori masjid. Baik orang yang datang bulan ataupun kita lakian yang kada datang bulan tapi kita membawa hal-hal yang berkaitan najis atau mengotori masjid, maka hukumnya juga sama haram. Wallahu a'lam bissawab. Belum habislah. Inilah perbedaan antaranya dan antara perempuan yang haid. Artinya perbedaan antara orang junub, orang yang laki-laki yang bukan haid dengan perempuan yang haid. Artinya munnya perempuan yang haid apabila dia yakini tapalannya itu kada bakal rusak, arti darahnya itu kada bakal rembes, bolehnya lewat silahkan. Tapi apabila inya kutani, inya khawatirkan akan titiknya darahnya ketikanya lalu dalam masjid, maka hukumnya haram. Beda dengan kasus lelakian. Lelakian apabila sengaja membawa najis,
mengotori masjid hukumnya haram, ya kan? Apabila ia membawa najis tapi kadang menodai, kadang mengotori, kadang menyisakan bau di dalam masjid, maka hukumnya makruh jua, ya kan? Dia ada makruh jua. Nah, itu perbedaannya. Kalau bebinian, apabila dia yakini masuk ke dalam masjid yang ia datang bulan kadang mengotori masjid, makruh jua. Jadi ada perbedaan. Lakian itu apabila yakin aja membawa barang yang umpama di dalamnya itu ada sandal benajis, dibuatnya dalam tas seperti kayak di Masjid Nabawi. Kan kita tuh sembahyang mau kadang mau sandal tuh dibawa ke dalam Masjid Nabawi tuh. Namunnya kita yakini sandal kita tuh bersih, aman. Mun andai kata kita melihat ternyata di sandal kita tuh ada tahi burung, ada macam-macam lah najis, tapi kita membawanya dengan tas, artinya kadang mengotori masjid, kadang haram, kadang makruh, ya kan? Kalau bebinian beda. Andai saja inya meyakini pun kadang najis, kadang titik nih najisnya, darahnya tetap makruh. Nah itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridha zahir dan batin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, taat dalam keadaan taat, dan juga segala hajat kita, hajat dunia bil maisarah dikabulkan oleh Allah, hajat akhirat bil maghfirah dikabulkan oleh Allah. La hadhihi niyyah wa likulli salih ila hadratin nabi wa alin nabi bisirril fatihah.